anugerah yang kau beri, sebab ku miliki hidup yang kekal. Syukur bagimu, sebab ku miliki hidup yang kekal. Syukur bagimu, syukur bagimu. Ya, terima kasih saudaraku, terima kasih semuanya untuk puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama. Ya, amin. Baik, mari kita tundukkan hati kita, kita berdoa untuk firman Tuhan. Ya, kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus buat anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan kami. Amin. Puji Tuhan. Ya, kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau sudah menolong kami semua untuk bisa bangun di pagi hari ini bersama-sama memuji-muji, meninggikan nama-Mu, dan juga untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Terlebih lagi kami terus diperlengkapi oleh kebenaran firman kasih karunia Allah, sukacita kami bersama. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur Tuhan selalu mengaruniakan kesehatan yang baik buat kita semuanya. Dan kita pergunakan waktu yang Tuhan berikan pagi hari ini sebelum kita masuk pada tugas-tugas atau pekerjaan yang harus kita lakukan selanjutnya. Mari saudara-saudaraku, kembali kita akan melanjutkan lagi apa yang sudah kita bicarakan kemarin pagi, ya, yaitu bagaimana rahasia rencana Allah yang sangat terberkati, ya, memberikan kita kejutan oleh kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara, kita diberikan kesempatan untuk memasuki rencana Allah. Amin. Puji Tuhan. Dan kita sudah mendengar ya kemarin bahwa rahasia tentang Yesus Kristus yang mengaruniakan kepada kita keselamatan hidup yang kekal dengan kebenaran yang sempurna ini, saudara-saudaraku, belum pernah dibukakan kepada nabi-nabi atau rasul-rasul bangsa Israel. Kenapa demikian? Apakah Abraham, apakah Ishak, Yakub, atau apakah Musa, atau Daud, atau Yeremia? Bapak Ibu Saudara, apakah mereka kekurangan pengetahuan tentang kehendak Allah? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi memang karena Allah membatasi bahwa kepada mereka dikaruniakan untuk mengetahui tentang rencana Allah bagi masa depan bangsa Israel. Amin. Ya, saudara-saudaraku ya. Jadi karena itu, ya, jika apa yang dipahami oleh Musa itu berbeda dengan yang dipahami oleh Paulus, itu adalah semata-mata karena Allah membagi, ya, dengan tepat
rencananya kepada siapa dan apa yang disampaikan oleh Allah kepada masing-masing hambanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, meskipun kita lihat bahwa pengetahuan yang jauh lebih luas, ya, pengetahuan tentang kehendak Allah yang jauh lebih luas adalah dikaruniakan kepada Rasul Paulus karena mencakup pengetahuan baik tentang nubuatan untuk masa depan bangsa pilihan bangsa Israel. Paulus tahu, ya, baik terlebih lagi pengetahuan kebenaran tentang masa depan tubuh Kristus, yaitu kita, ya, dikaruniakan kepada Rasul Paulus, dan kita pun sekarang mendapatkan, ya, pengetahuan yang benar itu yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus berdasarkan kasih yang sempurna itu. Amin. Jadi itu Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa kalau bisa dikatakan skenario, ya, bagaimana skenario, ya, dari Allah, bukan skenario manusia, untuk memberkati umatnya Israel, bangsa Israel, ya, yang kita tahu saat ini sedang dalam keadaan berkonflik di Timur Tengah sana. Suatu saat nanti Bapak Ibu Saudara, Allah akan memulihkan keadaan mereka itu. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Bahwa Tuhan berjanji akan menjadikan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tentunya apabila Yesus hadir di sini, hadir di bumi ini, ya, pada saat kedatangannya yang kedua kali. Tetapi pada saat ini kita tahu bahwa bangsa Israel, ya, sedang tersingkir dari rencana pemberkatan yang dilakukan oleh Allah bagi bangsa-bangsa lain. Ya, bangsa Israel sedang tersandung, mereka sedang jatuh, dikatakan begitu, ya, sehingga Tuhan sementara waktu harus meninggalkan mereka, ya, karena mereka telah menolak Mesias, menyalibkan Yesus Kristus. Tapi suatu saat mereka ini, ya, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub ini, yaitu bangsa Israel, akan menjadi, ya, orang imamat yang rajani, ya, menjadi umat Tuhan yang dijadikan menjadi channel berkat, saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang berkat Abraham, sekali lagi, ya, semua orang suka dengan berkat. Tidak ada orang yang tidak senang dengan berkat. Tetapi, ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah mengatur, ya, pembagian, ya, kalau bisa dibilang, ya, pembagian jatah yang dari Tuhan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita bangsa lain dengan cara mendapatkan cara yang berbeda, ya, untuk memperolehnya, meskipun, ya, baik bangsa Israel maupun kita bangsa lain, sumbernya adalah pribadi yang sama, yaitu Yesus Kristus. Namun karena berdasarkan program, ya, Allah kepada umat manusia terbagi dua bagian, maka kita tidak boleh mencampur adukkan ini. Amin. Jangan dicampur adukkan, Bapak Ibu Saudara, program Allah antara, ya, program untuk memberkati bangsa Israel di bumi, yaitu berdasarkan nubuatan-nubuatan, ya, dengan cara Allah memberkati kita bangsa-bangsa lain saat ini dengan program rahasia sebagai tubuh Kristus. Maka kita mengetahui saat ini bahwa kasih karunia Tuhan yang sampai kepada kita saat ini, yang kita terima ini adalah kasih karunia Tuhan yang didasarkan pada satu proses kesempurnaan. Proses kesempurnaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib ketika Dia, ya, memikul segala kesalahan kita, segala dosa kita, dan sekarang kita menerima kelimpahan anugerah Allah yang sempurna itu. Amin. Nah, saudara-saudaraku, karena itulah, ya, saya akan membaca sekali lagi, ya, di dalam Galatia pasal 3 ini.
Galatia pasal 3 dan nanti kita akan membuka 1 Korintus pasal 15. Ya, Galatia pasal 3 saya baca terlebih dahulu. Saya akan membacakan dari ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Ya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya. Ayat 15, saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Ya, jadi apa yang sudah diwasiatkan, yang sudah dijanjikan di awal, itu tidak bisa diubah oleh suatu kondisi yang kemudian, ya, dalam hal ini, ya, di mana hukum Taurat ditambahkan bagi bangsa Israel, itu tidak akan menjadi satu hal atau faktor yang dapat membatalkan, menggagalkan apa yang sudah dikatakan di dalam perjanjian Allah kepada Abraham, nenek moyang bangsa Israel. Tetapi ini kita melihat sekarang hubungannya dengan kita sebagai orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang non-Yahudi, ya, melihat cermin daripada diri kita di dalam keturunan Abraham yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-16 dikatakan, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, ya, dikatakan dan kepada keturunannya, kepada keturunan Abraham. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, siapa yang mengungkapkan rahasia ini atau kepada siapa, melalui siapa rahasia yang diungkapkan oleh yang diekspos oleh Yesus Kristus sesudah ia naik ke surga, rahasia bahwa bangsa-bangsa lain diberkati oleh Tuhan tanpa melalui umat Israel, bangsa pilihan. Siapa yang mengungkapkan dan melalui siapa? Yesus Kristus yang sudah dipermuliakan di dalam surga sesudah kematian, penguburan dan kebangkitannya dan kenaikannya. Maka Yesus berfirman kembali melalui seorang hambanya, yaitu Rasul Paulus, bahwa berhubung karena penolakan bangsa Israel kepada Yesus Kristus sebagai Mesias, maka apa yang dijanjikan dahulu kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk sementara waktu tidak dapat diwujudkan. Tetapi Allah mempunyai rencana yang lain. Amin. Allah mempunyai rencana yang lain sebelum dunia dijadikan, bahwa di dalam Yesus Kristus melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, bahwa akan tercurah berkat kepada bangsa-bangsa lain atau kepada semua bangsa di muka bumi ini tanpa melalui bangsa pilihan bangsa Israel. Itulah berkat kasih karunia yang kita terima saat ini. Itulah berkat kasih karunia yang kita peroleh dengan cuma-cuma oleh karena Yesus Kristus telah membayar segala dosa kita dan kita sudah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Maka sekarang kita memperoleh hidup yang kekal dengan cuma-cuma dikaruniakan karena penebusan darah Kristus Yesus telah tertumpah menyucikan kita dari segala kesalahan kita, segala dosa kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang menjadi dasar, fondasi, ya, dari kehendak Tuhan untuk memberkati semua orang saat ini, bukan dengan cara yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saya masih terus mengajak kita semua untuk memperhatikan
apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa yang terakhir Tuhan berfirman adalah kepada dirinya, kepada Rasul Paulus, yaitu Yesus berfirman dari surga kepada Rasul Paulus untuk menyampaikan kebenaran kasih karunia ini. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15. Ya, 1 Korintus pasal 15. Supaya kita dapat memahami lebih lengkap, lebih komprehensif lagi, ya, bagaimana ya Allah, bagaimana Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, ya, menyampaikan rahasianya, ya, dibukakan yang saat ini kita terima berkat kasih karunia ini adalah yang terakhir dia memanggil hambanya Rasul Paulus dan menyampaikan kebenaran ini supaya sampailah kepada kita saat ini dan kepada semua orang melalui pemberitaan kita ini. Mari kita baca 1 Korintus pasal 15. Saya akan baca mulai dari ayat 3. Ya, Bapak Ibu Saudara boleh menyimak dengan baik. Dari ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena segala dosa kita. Jadi itu adalah standar dari pemberitaan Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain, yaitu mendasarkan harapan kita kepada pekerjaan yang sudah selesai, yang sempurna, yang telah dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Ayat 4, bahwa ia, Yesus Kristus, telah dikuburkan dan bahwa Yesus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Puji Tuhan. Ayat 5, bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada Kefas sesudah kebangkitannya maksudnya, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ya. Jadi Yesus menampakkan diri selama 40 hari dia sesudah kebangkitannya masih bersama-sama dengan muridnya, dan mereka adalah saksi-saksinya. Ya, mereka adalah saksi-saksinya Tuhan. Ya, jadi bukan dongeng. Kebangkitan Yesus Kristus itu bukan cerita dongeng, tetapi itu adalah fakta yang disertai oleh saksi-saksi yang valid. Ya, saksi-saksi yang dapat mempertanggungjawabkan, saksi mata. Dan dikatakan di ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Bapak Ibu Saudaraku, jadi bukan kurang bukti, ya, kebangkitan Yesus, berita tentang kebangkitan Yesus Kristus bukan kurang bukti. Ya, manusia tidak dapat berdalih untuk menyangkal kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya, hanya orang yang tidak mau percaya, yang Paulus katakan mereka yang akan binasa, yang tidak mau percaya berita kebangkitan Yesus Kristus. Tapi bagi kita yang percaya, itu adalah sumber keselamatan kita dan kepastian bahwa kita ini telah memiliki hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, di ayat 7 lagi dikatakan, selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 8, dan yang paling akhir, ya, dan yang paling akhir dari semuanya, dari semua saksi-saksi mata, Petrus, Yohanes, Yakobus, Thomas, dan lain sebagainya, dan 500 saudara orang percaya dari orang-orang Israel, dan dari semuanya di urutan terakhir Yesus menampakkan diri, dikatakan, ya, Yesus menampakkan diri juga kepadaku, kepada Paulus, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi yang paling terakhir. Jadi ini perlu dicermati Bapak Ibu Saudaraku.
ya, meskipun di dalam urutan dari Alkitab kita bahwa kitab Wahyu yang terakhir yang ditulis oleh Yohanes, tetapi yang menerima wahyu yang terakhir di dalam urutan dari firman yang dikaruniakan oleh Allah adalah kepada Paulus, Bapak Ibu Saudara. Ya, Rasul Paulus yang menyatakannya. Sesudah Yesus Kristus naik ke surga, ya, yang terakhir adalah Paulus yang menerima wahyu yang dituliskannya kepada kita, yaitu yang kita pahami itu adalah firman dari Roma sampai Filemon, 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dan membukakan rahasia kasih karunia Allah kepada kita saat ini secara luas. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka marilah kita kembali melihat di dalam Kolose pasal 1, ya, bagaimana Paulus meminta supaya ya semua orang menyambut, ya, semua orang menyambut, terlebih sebagai orang percaya, kita sebagai tubuh Kristus menyambut bagaimana kita menghargai rahasia keselamatan oleh kasih karunia Allah ini harus disampaikan kepada semua orang. Amin. Ya, kita lihat di dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-24. Saya akan mulai membaca untuk kita semuanya agar sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita memahami kasih karunia Allah ini sungguh sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan kita. Oleh karena dulu kita bukan siapa-siapa, dulu kita tidak masuk di dalam perhitungan Allah, dulu kita jauh dari Allah, tetapi sekarang kita menjadi dekat oleh darah Kristus yang tercurah di Bukit Kalvari yang telah menebus, mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Nah, inilah rahasia yang dibukakan oleh Tuhan Yesus sesudah ia dipermuliakan naik ke surga, dan firman ini disampaikan kepada hambanya Rasul Paulus yang disebut rahasia yang dibukakan untuk kita saat ini. Ayat 24 Kolose pasal 1. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang dalam penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Jadi ini bukan penderitaan Paulus, ya, untuk tubuh Kristus yang digantung di kayu salib. Tidak, ya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini adalah penderitaan Rasul Paulus untuk tubuh Kristus, yaitu jemaat. Kita, ya Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang percaya Yesus mati hapus segala dosa dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, mereka dibaptiskan oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus dan mendapat hidup yang baru, hidup yang kekal untuk selama-lamanya kita bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dan untuk itu berita ketika Paulus memberitakan tentang sukacita ini, banyak orang yang menolak dan bahkan memenjarakan Rasul Paulus ketika dia menulis kitab Kolose ini kepada jemaat kudusnya Tuhan, ya. Ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu, ya, jemaat tubuh Kristus, bukan Israel, ya, sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Paulus katakan tugas, ya, yang dipercayakan oleh Tuhan Allah kepadaku, kepada Paulus dalam bentuk tunggal, bukan kepada kami, ya, tapi kepadaku. Kalau bangsa Israel, Bapak Ibu Saudaraku, Petrus harus mengatakan tugas yang dipercayakan kepada kami. Kenapa? Karena ada 12 rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa kabar baik kerajaan sorga kepada bangsa Israel. Tetapi khusus kepada kita bangsa-bangsa lain, ya, Allah memilih satu orang rasul, Paulus namanya, dan rahasia ini dibukakan kepadanya, ya. Dia 25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya, firman kasih karunia dengan sepenuhnya kepada kamu, dengan sepenuhnya.
dengan lengkap, dengan komplit. Ya, karena kepada Pauluslah Tuhan Yesus berfirman, dikatakan yang terakhir, Yesus menampakkan diri kepadanya. Maka ya, berita firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus melengkapi, menyempurnakan ya Alkitab kita ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, sehingga menjadi Alkitab yang sempurna dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Rahasia. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan the mystery. Ya. Jadi rahasia ini diungkapkan, diekspos ya melalui dan kepada Rasul Paulus, yang mana rahasia ini dikatakan tersembunyi ya dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dibukakan, dinyatakan kepada orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kepada kita saat ini melalui Rasul Paulus dibukakan rahasia ini. Ya, rahasia rencana Allah memberkati bangsa-bangsa lain tanpa melalui bangsa Israel sebagai umat pilihan adalah merupakan firman yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada dan melalui hambanya Rasul Paulus untuk disampaikan kepada kita tentang rahasia kasih karunia Allah menerima kita sebagai orang-orang yang dahulu tidak diperhitungkan, tapi sekarang kita adalah anak-anak Tuhan yang dipermuliakan karena kita percaya kepada salib Kristus. Ayatnya yang ke-27. Ya, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi Paulus di sini tidak berbicara ya secara khusus mengenai covenant, yaitu perjanjian-perjanjian Allah kepada dan melalui Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi Paulus berbicara di sini tentang rahasia yang sudah dirancangkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus untuk memberkati kita bangsa-bangsa lain melalui iman kepada penyaliban, melalui iman kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan oleh darahnya, ya, oleh darahnya sekarang kita mempunyai pengharapan yang pasti. Kita mempunyai pengharapan yang penuh di dalam Kristus Yesus bahwa kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus, bahwa suatu saat kita akan dijemput oleh Tuhan Yesus dan diangkat di awan-awan, dan hidup kita akan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya di dalam surga yang kekal. Dan itu adalah suatu kepastian, bukan mudah-mudahan sebagaimana banyak orang mengetahui atau sebagai pengakuan mereka adalah mereka mengatakan mudah-mudahan diselamatkan. Oleh karena apa? Mereka mudah-mudahan diselamatkan karena mereka belum mengetahui rahasia ini, Bapak Ibu Saudara. Mereka belum tahu bahwa ya oleh salib Kristus sekarang ini dinyatakan bahwa Allah telah mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya, dan keselamatan kita adalah oleh karena anugerah Tuhan semata-mata, bukan karena perbuatan dan usaha kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah rahasia yang sempurna dibukakan oleh ya Yesus Kristus, dan dikatakan di ayatnya yang ke-28, Dialah, Yesuslah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam kesempurnaan
Jadi hidup kita selalu di dalam posisi di mana kita di dalam Yesus sudah disempurnakan. Bukan karena usaha kita, dan tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Bukan karena perbuatan-perbuatan kita, karena itu tidak mungkin saudaraku. Sebab perbuatan-perbuatan kita itu bercacat dan tidak sempurna. Bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, Yesus mau menggantikan kita. Yesus mengambil alih supaya kita yang dulu adalah orang-orang yang harus dimurkai oleh Allah, tetapi sekarang kita menerima pencurahan darah Kristus untuk melayakkan kita di hadapan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi bukan lagi belum dilayakkan, tapi kita sudah dilayakkan. Tapi bukan karena usaha, perbuatan, dan kerja keras kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi semata-mata karena kasih karunia Yesus Kristus berdasarkan pengorbanannya di atas kayu salib, kita terima berkat yang besar ini. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itulah mengapa kita mempunyai alasan untuk selalu bersyukur setiap hari di dalam segala hal. Sebab kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Hidup kita sudah dilayakkan melayani Dia, maka kita pun tidak lagi segan-segan untuk mempersembahkan kepada Tuhan segala apa yang kita miliki untuk memberitakan kasih karunia ini, agar banyak orang juga yang ikut terberkati bersama-sama dengan semua orang-orang kudusnya Tuhan, supaya semakin banyak orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ketika kita menyampaikan Injil kasih karunia Allah, kita bukan sedang memberitakan tentang keberhasilan diri kita. Bukan memberitakan pencapaian-pencapaian kita Bapak Ibu Saudara. Tidak. Kita bukan sedang mempromosikan diri kita dan kelompok kita Bapak Ibu Saudara. Tidak Bapak Ibu Saudara, sama sekali. Bukan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika Tuhan Yesus memerintahkan dia untuk menyampaikan Injil kepada semua orang. Tetapi Paulus memberitakan pekerjaan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sempurna itu. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah, kita mesti berhati-hati di dalam motivasi kita, supaya kita jangan sampai memasukkan keinginan-keinginan kita supaya mempengaruhi orang lain menjadi percaya kepada diri kita pribadi. Kita harus membawa setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Kita harus memberitakan dan memimpin firman Tuhan itulah yang memimpin, bukan kita yang memimpin Bapak Ibu Saudara, Dan firman kebenaran itulah yang menyempurnakan hidup orang, bukan kita yang menyempurnakan hidup mereka. Saudara-saudaraku, kita tidak sanggup menyempurnakan hidup orang lain. Hanya kebenaran kasih karunia Allah yang dapat menyempurnakan kehidupan manusia. Karena itu tugas kita adalah menyampaikan kepada mereka apa yang dilakukan oleh Kristus bagi semua orang. Yesus Kristus mengasihimu, Yesus Kristus mengasihiku, dan Yesus Kristus sangat mengasihi semua orang. Bahkan Dia sudah mati dan bangkit untuk mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi Paulus katakan, karena itulah kami menasehati tiap-tiap orang dan memimpin mereka. Ya Bapak Ibu Saudara, rahasia inilah yang memimpin, bukan perkataan dan motivasi pribadi kita, tetapi kebenaran kasih karunia inilah yang memimpin dan mengendalikan pikiran orang, sehingga setiap orang yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus memimpin orang itu kepada seluruh kehendak Allah. Dan kita semuanya saling mendukung di dalam tugas penyelenggaraan kasih karunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 29 dikatakan,
Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jangan khawatir dan jangan bimbang bahwa Tuhan Allah yang mempercayakan tugas penyelenggaraan pemberitaan kasih karunia Allah ini, Tuhan yang menyediakan apa yang kita perlukan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya pemeliharaan kasih Tuhan yang sempurna itu, dan kita tidak perlu khawatir bahwa Tuhanlah yang menyediakan apa yang kita perlukan. Sehingga kita harus dengan penuh semangat senantiasa, Bapak Ibu Saudara, ya, untuk melakukan segala sesuatu untuk memberitakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah kita melihat di sini betapa mulianya pengharapan kita di dalam Kristus Yesus, dan tidak akan bisa ditukar dengan apapun, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak akan bisa dialihkan oleh kondisi, oleh situasi apapun, karena Yesus Kristus adalah setia. Amin. Dan kita juga pasti mampu setia kepadanya, karena kita bersandar kepada kasih karunia-Nya, bukan bersandar pada pikiran kita sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa rahasia kebenaran ini, saudaraku, dibutuhkan oleh semua orang saat ini. Sebab banyak orang saat ini yang tidak mempunyai pengharapan. Bapak Ibu Saudara, di dalam situasi kesulitan kehidupan yang sangat keras saat ini, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang memilih untuk menjauh dari Tuhan karena mereka tidak mempunyai pengharapan seperti yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus, yaitu bahwa mereka tidak tahu bahwa Allah sangat mengasihi hidup mereka. Mereka menyia-nyiakan hidup mereka dan mereka memilih untuk melakukan hal-hal yang menjauhkan mereka dari kehendak Allah, dan itu adalah kerugian yang sangat besar, dan suatu saat mereka akan menyesal dan waktunya sudah terlambat pada masa yang akan datang. Sekaranglah waktunya, Bapak Ibu Saudara, semua orang harus menerima kasih karunia Allah sebagai jalan hidup yang terbaik untuk bisa memuliakan Tuhan dan bukan mengikuti arus dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, yang terakhir saya ingin mengajak kita untuk melihat lagi bagaimana skenario Allah, bukan skenario manusia, ya, untuk menyelesaikan semua rencananya, baik untuk bangsa Israel maupun untuk kita sebagai tubuh Kristus. Saya mengajak kita untuk membuka Roma pasalnya yang ke-11. Saya akan membaca untuk kita mulai dari ayatnya. Roma pasal 11, ya, Roma pasal 11. Saya akan membaca untuk kita, Bapak Ibu Saudara, ya, sesuai dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu bagaimana rahasia Allah dibukakan, ya, kepada dan melalui Rasul Paulus tentang dua rencana dan program Allah yang akan diselesaikan oleh Allah sendiri, ya, menurut urutannya, ya. Yang pertama kita lihat di sini di dalam Roma pasalnya yang ke-11, ini ayat 25. Saudara-saudaraku, di situ ada judul perikopnya disebutkan penyelamatan Israel. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, bangsa Israel suatu saat akan diselamatkan oleh Tuhan karena mereka akan bertobat dan mereka akan menerima Yesus Kristus sebagai Mesias pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita lihat ayat 25, ya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Bapak Ibu Saudara, suatu saat program Allah, yaitu program kasih karunia ini, Bapak Ibu Saudara, itu akan ditutup oleh Allah sendiri. Kenapa ditutup oleh Allah, Bapak Ibu Saudara? Karena yang pertama, tidak ada lagi orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang menyambut kasih karunia ini. Bapak Ibu Saudara, mereka sudah menolak semuanya, dan juga
maka tibalah waktunya Tuhan Allah mengakhiri program kasih karunia Allah kepada bangsa-bangsa lain, dan kemudian Tuhan akan kembali kepada umatnya. Bagaimana program Allah kepada kita bangsa-bangsa lain diakhiri? Yaitu dengan kedatangan Yesus Kristus yang rahasia di awan-awan akan menjemput kita, dan kebangkitan orang mati, orang-orang kudusnya Tuhan akan terlebih dahulu terjadi, dan kemudian kita akan diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Itu yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 4. Nah, kemudian dikatakan, saudara-saudaraku, ayat 26, dengan jalan demikian, yaitu apabila bangsa-bangsa lain tidak lagi menghargai akan kasih karunia Allah saat ini, maka dikatakan dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Tuhan kembali lagi kepada umatnya Israel. Yesus akan datang ke Bukit Zaitun, dan Yesus akan datang ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, bukan dengan kita. Bapak Ibu Saudara, inilah perjanjian Allah dengan mereka. Siapa mereka? Bangsa Israel. Apabila aku menghapuskan dosa-dosa mereka. Apabila Allah menghapuskan dosa-dosa bangsa Israel di masa yang akan datang. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Tuhan tidak mengatakan apabila Dia menghapuskan dosa-dosa kita. Injil mengatakan Yesus telah menghapuskan segala dosa kita, dan kita sudah menerima kebenaran itu sebagai kasih karunia Allah yang sangat memberkati hidup kita saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di sini kita lihat bahwa saya akan bacakan sedikit lagi di ayatnya yang ke-28, ya, mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendapat gambaran yang sangat luas mengenai program dan rencana Allah, dan saat ini kesempatan bagi kita untuk menikmati hidup yang sempurna yang Tuhan karuniakan melalui Yesus Kristus, dan kita harus bersemangat untuk menjalani kehidupan kita ini, melayani Tuhan lebih sungguh lagi, dan menjadikan diri kita sebagai hamba kebenaran, dan kita harus memberitakan kasih karunia ini kepada semua orang, sebab tiba waktunya nanti, saudara-saudaraku, Allah akan mengakhiri kesempatan bagi bangsa-bangsa lain untuk menerima kasih karunia-Nya, dan saudara-saudaraku, setelah itu Tuhan Yesus akan kembali kepada umatnya Israel, memulihkan mereka supaya mereka menjadi kepala dan bangsa-bangsa lain menjadi ekor. Apakah saat ini bangsa Israel bisa menjadi kepala? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel akan terus memusuhi mereka, ya. Bangsa-bangsa di sekitar Timur Tengah akan terus memusuhi bangsa Israel. Mereka akan memerangi bangsa Israel. Sebab bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel, mereka adalah bangsa-bangsa yang cemburu. Mereka adalah bangsa-bangsa yang iri hati kepada bangsa Israel. Dan suatu saat Yesus Kristuslah yang menuntaskan peperangan ini. Yesus Kristuslah yang akan membela umatnya Israel apabila Yesus datang kedua kali ke bumi ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah mari kita berdoa untuk seluruh dunia ini, supaya kiranya Bapak Ibu Saudara, agar di dalam kedamaian Injil Kristus, Injil kasih karunia bisa disampaikan kepada semua orang di mana saja, dan supaya banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang terberkati dan menerima kasih karunia yang sempurna ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, paling tidak kita, Bapak Ibu Saudara, bersama dengan keluarga kita masing-masing,
kita terus menjadi orang-orang yang terpanggil setia kepada kasih karunia ini dan memberikan diri kita menjadi pelayan-pelayan Kristus yang setia. Bapak Ibu Saudara, diberkatilah semuanya kita yang sudah mendengarkan kasih karunia ini, dan mari saudaraku tetap bersemangat untuk bekerja, melakukan tanggung jawab kita dengan penuh syukur kepada Tuhan, karena pengharapan yang penuh berkat yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus, itulah yang menguatkan kita semuanya setiap hari, setiap saat. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Allah kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau mendisiplinkan hidup kami ya Bapa, supaya kami bisa melihat segala kebaikan Tuhan, segala rencana yang indah dari Tuhan kami Yesus Kristus tidak akan menggoyahkan keyakinan kami. Karena kami percaya Roh Kuduslah yang memimpin hidup kami, dan Tuhan Yesus terus mendewasakan iman kami, supaya kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, dan memakai kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, sebab hidup adalah kesempatan. Dan suatu saat apabila kami bertemu dengan Tuhan Yesus, kami telah melakukan kehendak-Mu seperti yang Kau inginkan bagi kami semua sebagai tubuh Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam berkat dan anugerah dari Bapa di surga, dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita dan juga semua orang yang percaya kepada Yesus dan kasih karunia-Nya. Haleluya, amin. Terima kasih, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya, salam semangat dalam Kristus Yesus. Ya, terpujilah Tuhan kita. Selamat beraktivitas, sampai jumpa besok pagi lagi. Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih Ibu Bet. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.